Video ke-7 tahun 2024 ini akan membahas tentang Nazi, Hitler, Yahudi, dan Holocaust. Bagaimana Hitler bisa menjadi presiden Jerman? Apa latar belakang kekejamannya? Bagaimana cara dia melakukannya? Saksikan di channel YouTube Kuliah Bisnis 10. Adolf, sang presiden penjagal. Sebelum memutuskan menonton video ini, jangan lupa siapkan kopi, camilan, dan waktu yang cukup. Hala nafas yang panjang, karena kita akan masuk dalam kehidupan seseorang yang paling kejam di dunia. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Hitler lahir pada tahun 1889 di Braunau am Inn, Hungaria, Austria. Adolf Hitler yang dilahirkan di kota perbatasan Austria merupakan anak seorang pemungut pajak bernama Alois Hitler. Alois Hitler mempunyai 3 istri, yaitu Anna Glasse, Franziska Matzelberger, dan Clara Pilzy. Dari Clara Pilzy inilah lahir seorang diktator paling kejam sepanjang masa. Bersumber dari buku Iwas Mechev, The Memoirs of Adolf Hitler as Secretary yang ditulis Ceristas Hilder, Hitler pernah bercerita, setelah membaca buku dari Karl May, pria pemberani tidak akan menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Saya memutuskan untuk tidak mengeluarkan suara apapun saat saya dipukuli. Itu artinya Hitler kecil selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya, yang pada saat tuanya mengalami paranoid akan masa depan anak-anaknya. Saat Perang Dunia I pecah, Hitler adalah penduduk kota Munich dan dengan sukarela berdinas di Angkatan Darat Bayern sebagai warga negara Austria. Ia hanya ditugaskan jauh dari medan tempur, hanya menjadi tukang pengantar berita di front barat negara Perancis dan Belgia. Kekalahan Jerman di Perang Dunia I membuat ia depresi berat. Kehidupannya jauh dari apa yang dicita-citakan. Hal inilah yang membuat ia keluar dari dinas militer Jerman dan mulai untuk berkarir di dunia politik. Setelah menjadi ketua partai, ia segera menyusun langkah strategisnya, yaitu mengorganisir kaum pekerja dan anggota partai untuk makar. Sidang di parlemen seketika tegang dan mencekam. Adolf Hitler bukan pemberontakan untuk sesaat. Ia dan kelompoknya terkesan berhasil. 2 hari setelah kejadian, Hitler beserta kelompoknya langsung ditangkap dan November tahun 1923, Adolf Hitler gagal melakukan kudeta. Atas perbuatannya itu, ia dihukum 5 tahun penjara. Namun beberapa sumber menyebutkan hanya menjalani masa hukuman 3,5 tahun. Ada pula yang menyebut Hitler hanya menjalani selama 1,5 tahun dan di dalam penjara tersebut, Hitler merumuskan ide dan gagasannya. Buku ini berisikan autobiografinya Hitler, cara pandang, ideologi, garis-garis perjuangan khususnya membahas tentang keunggulan suku Arya atau Pan-Jermanisme, kritikan kepada komunisme, hasutan kepada pemerintah yang dianggap lemah dan pro-Yahudi. Buku inilah salah satu yang mengantarkan Hitler menjadi kanselir dan presiden Jerman periode tahun 1934 sampai tahun 1945 dengan julukan Führer atau penguasa tunggal. Bencana alam terbesar di muka bumi yang menewaskan 6 juta orang Yahudi, jutaan non-etnis Jerman pada periode tahun 1934 sampai tahun 1945 adalah kejadian di luar Nurul. Tidak ada badai, topan, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, sampai memakan korban sebegitu banyaknya. Orang Yahudi dan non-Jerman dimasukkan ke dalam bungka atau ruangan khusus dengan dipaksa menghirup gas beracun dikarenakan harga peluru jauh lebih mahal. Ucap Hitler, mahal satu peluru jika dibandingkan dengan
Harga nyawa Yahudi atau non-Jerman. Bagian ke-1. Doktrin antisemitisme. Ajaran Adolf Hitler yang diajarkan di sekolah-sekolah, di warung-warung kopi, di ruang-ruang keluarga, di militer, di kalangan bangsawan maupun kaum miskin kota dan lain-lain. Mein Kampf. Edisi Perjuanganku, sebuah perhitungan. Mulai dicetak 18 Juli tahun 1925. Intisari dari falsafah Mein Kampf adalah menganggap ras Jermanik atau disebut ras Arya yang terbaik di seluruh dunia Harus diperjuangkan dengan pertarungan atau peperangan. Yahudi dianggap sebagai penggalan bagi kemajuan bangsa Arya. Bangsa Semit, sebutan lain Yahudi Klasit yang menolak akan Yesus Kristus. Hal inilah akar muasal kebencian Hitler kepada kaum Semit. Selain itu juga bangsa Jerman harus berani dan kuat, sehingga bisa menjajah negara lainnya. Runtuhnya sifat manusia dalam diri Hitler. Pada periode tahun 1942 sampai tahun 1945 adalah tahun paling kelam bagi rakyat Jerman, khususnya berdarah Yahudi, Roma, Rusia atau non-Jerman. Raungan, rintihan, jeritan, kesakitan, tangisan, merongraung. Di seluruh penjuru pelosok negeri, jutaan umat manusia seakan di matanya hanyalah barang yang tidak berguna. Tidak bisa dibayangkan oleh siapapun kejahatan Hitler. Dialah sosok Dajjal di abad ini, penjahat terbesar di sepanjang sejarah umat manusia hidup di bumi ini. Dengan agenda pemurnian ras Arya, operasi pembersihan terhadap etnis lain terus dilakukan oleh Hitler dengan dibantu kaki tangannya. Ini dikarenakan Hitler berkeyakinan jika kekalahan Jerman pada Perang Dunia ke-1 disebabkan adanya konspirasi Partai Komunis dan orang-orang Yahudi. Maka ketika ia berkuasa, segala cara ia lakukan untuk mengejar ambisinya, termasuk membuat Perpu pembersihan kaum Yahudi di Eropa. Pasca kekalahan Jerman dan bunuh dirinya Hitler, maka kejahatannya berhenti pula. Banyak negara mengabadikan peristiwa paling menyedihkan sepanjang sejarah. Salah satunya dengan mendirikan museum, koloseum, taman maupun monumen. Miliaran dolar diberikan kepada keluarga korban yang masih hidup, ataupun kepada korbannya untuk restitusi maupun ganti rugi. Walaupun itu tidak pernah sebanding dengan kerusakan yang dilakukan oleh penjahat perang Hitler. Kawanku yang baik hati dan tidak sombong, masih sangat banyak cerita yang bersumber dari kebenaran terkait Hitler. Namun kami tidak bisa membayangkan terus-menerus kejadian itu, bagaimana tangisan para korbannya, bagaimana sikap bengis pelakunya. Mohon maaf, saya cukupkan sampai sini video kali ini. Seperti biasanya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional bangsa ini, agar terus-menerus ikut menjaga perdamaian di muka bumi ini dan menghapus segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan para istri kepada suami yang marak terjadi di beberapa tahun belakangan ini. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.